Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Iya 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 iya. Oke, iya teman, iya iya iya. Hari ini kita akan membahas yang namanya web aplikasi rsdm.gtk.kemdikdasmen.go.id ya. Jadi banyak banget yang nanya, "Bang, RSDM gimana, Bang? Bang, RSDM loginnya gimana, Bang?" Ya, untuk PTK gimana ini, Bang? Oke, jadi teman-teman, saya di video ini akan menjelaskan ada 7 poin, ya. Yang pertama berkaitan dengan RSDM GTK Kemdikdasmen ini, yaitu loginnya itu seperti apa, kemudian tambah PTK baru itu seperti apa, kemudian PTK mutasi gimana, pergantian KS itu seperti apa, rubah induk atau non induk itu seperti apa, lalu kasus di sekolahku, ya, itu seperti apa dan catatan sendiri. Nanti ada tambahan informasi catatan. Yang pertama untuk loginnya dulu. Kalau negeri itu dinas yang login, ya. Jadi urusan dinas. Ya, jadi untuk login ke RSDM GTK Kemdikdasmen sekolah negeri itu yang login adalah dinas, ya teman-teman. Jadi kalau mau melakukan sesuatu di web RSDM data itu ya berarti dinas yang login. Kalau swasta loginnya adalah pakai akun operator yayasan, pakai akun OPS yayasan. Nah, karena saya swasta, maka saya bisa login ke sini. Login SSO. Kita klik login, login pakai akun yayasannya, ya. Kemudian kita ini, login sebentar. Nah, masukkan OTP-nya seperti ini, lalu ke menu sekolah. Nah, inilah daftar sekolah yang ada di bawah naungan yayasan saya ini, karena kebetulan memang cuma satu sekolahnya, seperti itu. Kemudian ini saya bagi 2 aja biar penjelasannya enak ya, teman-teman. Kita bagi 2. Nah, kemudian untuk tambah PTK baru atau belum terdata di Dapodik atau EMIS gimana, Bang? Kalau negeri dinas, kalau operator sekolah swasta itu perval PTK pakai akun yayasan. Ya, kalau mau nambah PTK baru itu masih di perval PTK, teman-teman, setahu saya ya. Karena di web ini, di web RSDM Data tidak ada menu untuk tambah PTK baru, adanya di website perval PTK. Nah, di sini pakai akun yayasan lagi sama ya, kita masukkan OTP-nya. Buka. Nah, sebentar kita tutup. Nah, di sini ada tambah PTK WNI. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti nama PTK-nya semuanya dilakukan di sini. Nah, jenis kepegawaiannya juga cuma ada 3. Ya, PTY, GTTY, dan GTY atau PTY. Ini P PTTY ya, yang tenaga tidak tetap yayasan, pegawai tenaga tidak tetap yayasan, gitu. Kalau ini guru atau tendik tapi langsung utama gitu ya, guru tetap gitu, teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian untuk PTK mutasi, kalau sekolah negeri itu juga sama, pokoknya dinas ya. Itu urusan dinas kalau PTK mutasi ya. Kemudian kalau sekolah swasta gimana? Nah, kalau sekolah swasta itu di sini bisa setahu saya ya, sepemahaman saya mungkin bisa dinas atau OPS yayasan. Jadi gini, saya juga bingung. Ini contoh saya kita klik detail dulu. Nah, ini klik detail, kemudian data PTK-nya kita klik, lalu saya akan cari salah satu PTK. Nah, kita klik. Oke, teman-teman. Jadi, di sini untuk selanjutnya adalah kalau menu penugasan, kita klik ke menu penugasan ini ya, ke menu penugasan. Nah, di sini ada tulisan mutasi, mutasi atau pindah unit, teman-teman. Di sini kita klik misalnya. Nah, jadi kita nanti tinggal cari sekolah tujuannya misalnya, ya. Itu. Kemudian ini kemungkinan untuk yang masih satu naungan yayasan, ya. Soalnya kalau saya pilih kecamatan lain, Kecamatan Lumbir gitu, itu nggak ada sekolahnya, ya.
Artinya bisa dilakukan operator yayasan jika masih di satu naungan yayasan. Misalnya yayasannya ada SMP dan SMK. Nah, ini salah satunya mau pindah mutasi, gitu bisa, ya. Mungkin seperti itu, teman-teman, ya. Tapi kalau yang pindah benar-benar yayasannya datanya juga pindah, kemudian sekolahnya pindah, mungkin harus ke dinas, ya. Ini masih asumsi saya, teman-teman, ya. Untuk lebih jelasnya ya silakan nanti berkoordinasi dengan dinas harus seperti apa, gitu. Kemudian untuk pergantian KS, itu baik negeri maupun swasta dilakukan melalui web KS PSTK itu semuanya di dinas, ya. Ini yang punya akses setahu saya dinas. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya rubah induk dan non-induk untuk negeri, itu ya jelas dinas lagi. Kalau swasta, itu OPS yayasan atau dinas. Contohnya gimana? Nah, di sini saya juga lagi contohkan lagi nih, ya. Kita ke sini lagi. Nah, di sini, Bu Waimah ini ada di 2 sekolah, ya. Yang pertama di sini di PKBM dan yang kedua di KB Bina Bakti, ya. Kalian bisa klik ke sini, dinonaktifkan atau diubah penugasan nih di sini. Kemudian nah ini pilih non-induknya misalnya, induknya pindah ke KB gitu atau PKPM-nya yang non-induk, KB-nya yang jadi induk gitu, ya seperti ini misalnya. Ya ini kan rubah-rubah tuh. Ini saya juga ndak tahu kenapa KB dan PKBM ini bisa muncul di data sekolah saya teman-teman, ya. Saya ndak tahu nih, nah ini kasus yang saya temui. Kasus yang saya temui itu aneh, ini malah sekolah bukan sekolah binaan kita tapi muncul di sini, gitu. Ya, nggak tahu kenapa ini, gitu teman-teman, ya. Kemudian kita close. Nah, kalau yang misalnya rubah induknya itu beda yayasan, berarti harus ke dinas. Mungkin seperti itu ya, sekali lagi ya. Nah, kasus di sekolahku itu ya, data PTK-nya penugasan tidak muncul semua. Kemudian muncul data sekolah lain. Saya juga masih bingung ini. Ya, ini karena kita bahas, jadi kita coba-coba ya teman-teman. Karena sebenarnya saya butuh komparasi akun yayasan lain, tapi saya ndak punya datanya. Jadi sementara seperti ini dulu, oke? Nah, di sini di PTK aktif saya itu, nah ini contohnya guru bahasa Indonesia saya, detail. Kemudian ke penugasan. Nah, di sini belum ada penugasan, padahal beliau itu guru di sekolah saya. Nggak tahu kenapa ini. Ya, kalau teman-teman yang sekolah lain yang swasta coba dicek apakah di kalian itu muncul atau tidak. Ketika saya klik tambahkan penugasan dan saya mau tambah penugasan di sini, ya, ini ada notif jabatan guru bahasa Indonesia tidak dibutuhkan di sekolah ini. Aneh gitu teman-teman. Jadi saya juga masih bingung kenapa guru saya ini penugasannya malah kosong seperti itu, ya. Kemudian catatannya ya, untuk kasus ini nanti saya cari tahu permasalahannya. Nah, catatannya gimana, Bang? Catatannya adalah kalau ada guru mutasi keluar, jangan dimutasikan dulu sebelum masuk ke sekolah tujuan. Jadi teman-teman kalau ada guru yang pindah ke sekolah lain, itu pastikan masuk dulu ke sekolah lain baru dikeluarkan. Soalnya kalau dikeluarkan dulu, nanti datanya di dinas susah nyarinya. Itu guru itu sudah sekarang di sekolah mana gitu nggak ada, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mutasi tidak bisa asal-asalan karena di setiap sekolah sudah terdeteksi kebutuhan gurunya. Jadi di sini, ya. Di sini, di sekolah, klik detail, kemudian ABK perjabatan. Nah ini, ya ada data kebutuhan guru di sini teman-teman. Yang merah-merah ini berarti yang kurang, ya. Seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi tidak bisa asal-asalan ya. Tidak bisa asal-asalan mutasi PTK. Jadi, satu lagi catatan terakhirnya adalah informasi
yang saya sampaikan mungkin saja, tidak semuanya benar, bisa saja berbeda dengan status yayasan lain. Ya, karena yayasan saya nggak tahu kenapa ini kok gurunya pada nggak muncul penugasannya gitu, teman-teman. Jadi saya juga bingung, kemudian jadi lebih baik koordinasi dengan dinas. Gitu, guys, ya. Jadi kalau yang 1 sampai 5 ini kemungkinan ya sudah sesuai, tapi yang 6 ini saya juga bingung kenapa bisa data PTK-nya penugasannya tidak muncul. Seperti itu. Jadi gitu aja teman-teman yang saya tahu sementara berkaitan dengan aplikasi RSDM Data Kemdikbudrismen. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaiannya belum sesuai dengan yang teman-teman harapkan ya, karena saya mencoba menyampaikan apa yang baru saya tahu. Kalau nanti ada update terbaru ya akan saya sampaikan di kemudian hari. Video ini saya buat di tanggal 6 Agustus tahun 2026. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.